Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat membakar ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 19 Desember 2020 ini berjudul Hal-hal ajaib dalam hidupku. Bacaan diambil dari Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan kejadian ajaib yang dialami oleh Zakaria, ayah Yohanes Pemandi. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengingat-ingat kejadian ajaib yang terjadi dalam hidup Anda. Yang saya maksudkan ajaib tentu saja tidak seperti yang dialami oleh Zakaria dan keluarganya, melainkan yang bagi Anda cukup mengesankan saja, baik yang menimbulkan rasa gembira maupun yang menimbulkan rasa sakit bagi Anda. Renungan kali ini bisa Anda lakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah cara spontan. Yang saya maksudkan spontan adalah ketika Anda mengingat sesuatu yang mengesankan di masa lampau, terutama pada masa kecil Anda, antara umur sehari kelahiran Anda sampai umur sekitar 7 tahun. Peristiwa itu mungkin Anda alami sendiri atau Anda dengar dari orang lain. Ambil saja satu kejadian, misalnya Anda sangat ingin memiliki mainan yang sedang ngetren di antara teman-teman Anda, tetapi Anda tidak mendapatkan dari orang tua Anda, dan teman Anda meminjami. Ketika Anda mau mengembalikannya, teman Anda malah mengatakan, "Itu buat kamu saja, aku sudah mempunyai yang baru." Coba tanyakan kepada Tuhan begini, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi pada saya? Mungkin Anda akan mendapatkan jawaban spontan pada waktu itu atau setelah beberapa waktu. Mungkin saja Tuhan mengatakan, "Aku mau menunjukkan kepadamu betapa aku menyayangimu." Atau contoh lain, Anda ingat peristiwa yang menggemparkan Anda. Misalnya, ayah dan ibu Anda sedang bertengkar. Karena Anda takut, maka Anda menangis. Melihat Anda menangis, ibu Anda malah membentak Anda, "Diam, anak nakal, tidak tahu orang tua lagi susah." Coba tanyakan kepada Tuhan begini, "Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan aku mengalami kejadian itu?" Mungkin Tuhan akan menjawab, "Begitulah caraku mendidikmu agar kamu cepat mandiri, mampu mengatasi persoalanmu sendiri, dan tidak manja." Itu cara pertama. Cara kedua adalah cara berkontemplasi. Ketika Anda mempunyai waktu longgar, Anda mengambil sikap meditasi. Hidupkan kembali peristiwa mengesankan yang pernah terjadi dalam hidup Anda sedetail mungkin. Siapa saja yang hadir, di mana, warna-warni catnya, tumbuh-tumbuhan apa, pakaian, dan seterusnya. Mungkin saja Anda juga mencium bau-bauan itu. Nah, kalau dulu Anda mengalami peristiwa itu sendiri, sekarang Anda mengalaminya bersama Yesus dan Bunda Maria. Coba dalam peristiwa itu Anda temukan di mana Yesus dan atau Bunda Maria di saat itu. Lalu bagaimana reaksi Yesus dan reaksi Bunda Maria? Coba berdialoglah dengan beliau sepuas hati Anda. Setelah selesai, pertimbangkanlah bagaimana perasaan Anda sekarang. Rahmat apa yang Anda terima dari Tuhan? Tutuplah meditasi Anda dengan doa syukur, disambung dengan doa Bapa kami dan salam Maria. Selamat mencoba. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga Anda dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.